selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini dengan akhiran NIM 1035. Saya dari kelas B2 Birokrasi dan Governansi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh organisasi hibrida di negara Indonesia. Contohnya yang saya ambil adalah PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, PNM. Poin-poin pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama yakni gambaran dan karakteristik umum. Yang kedua yakni urusan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga yakni hal apa yang akan terjadi jika tidak dibentuk. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Poin pembahasan pertama, pasti tentunya kalian itu mengetahui apa sih itu PNM atau mungkin masih belum ada yang tahu tentang PT Permodalan Nasional Madani ini atau sering disingkat adalah PNM. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran secara umumnya bahwasannya PT Permodalan Nasional Madani atau Persero ini adalah salah satu contoh organisasi hibrida di negara Indonesia karena PMM adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dalam kurung BUMN dan bergerak di bidang pembiayaan mikro untuk mendukung usaha kecil dan mikro karakteristiknya. Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik apa saja sih yang dimiliki oleh PMM atau Permodalan Nasional Madani ini. Yang pertama itu ada kepemilikan negara, yang kedua otonomi keuangan, yang ketiga tujuan sosial, yang keempat jenis entitas, yang kelima kepemilikan dan pengendalian, terus yang keenam pembiayaan mikro, yang ketujuh kemitraan dengan pemerintah, yang kedelapan transparansi dan akuntabilitas. Kita bahas satu persatu dan kita bedah apa sih itu kepemilikan negara artinya. Di sini PT Permodalan Nasional Madani atau PMM ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh negara atau pemerintah sebagai BUMN, tetapi memiliki kebebasan untuk mengelola operasionalnya sendiri. Terus poin yang kedua itu otonomi keuangan. Di sini artinya PNM ini dapat mencari pendapatan sendiri melalui aktivitas bisnisnya, seperti yang kita ketahui itu seperti pembiayaan kepada usaha mikro, seperti itu. Terus yang ketiga ini ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini, PMM ini didirikan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Untuk PT Permodalan Nasional Madani ini sendiri atau PMM adalah salah satu contoh organisasi hibrida dalam kurung quasi government di Indonesia. Terus jenis entitas yang dimana dimaksudkan bahwasannya MM ini merupakan perusahaan persero dan berarti bahwa perusahaan ini memiliki modal yang berasal dari pemerintah dan saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Terus kepemilikan dan pengendalian sebagai perusahaan persero, PMM ini dimiliki oleh negara atau pemerintah. Meskipun demikian, PMM ini memiliki tingkat otonomi dalam mengelola atau mengoperasikan sehari-hari dalam pengambilan keputusan bisnis seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kan ada pembiayaan mikro. Yang mana itu di dalam pembiayaan mikro ini sendiri itu merupakan salah satu fokus utama PNM karena di dalamnya itu ada penyelenggaraan pembiayaan mikro. Hal ini tuh bersifat memberikan dukungan keuangan kepada usaha-usaha kecil dan mikro yang memiliki kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan lainnya seperti itu. Terus yang nomor yang nomor 7 ini tentang kemitraan dengan pemerintah. Artinya, sebagai bagian dari struktur hibrida, PNM ini dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mencapai tujuan sosial seperti program-program pengembangan ekonomi dan pelatihan bagi pelaporan keuangan dan kegiatan operasionalnya seperti itu.
Terus yang terakhir itu sebagai transparansi dan akuntabilitas. Sebagai badan usaha yang beroperasi di sektor sebagai badan usaha yang beroperasi di sektor publik, tentunya PMM ini tetap tunduk pada prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan kegiatan operasionalnya seperti itu. Jadi, itulah gambaran dan karakteristik dari PT Permodalan Nasional Madani atau Persero sebagai contoh organisasi hibrida dalam konteks penyelenggaraan urusan publik di negara Indonesia, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakatnya, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya, urusan publik yang diselenggarakan. Apa sih yang diselenggarakan urusan publik pada PT Permodalan Nasional Madani atau Persero ini? Yang mana PMM ini menyelenggarakan urusan publik di bidang pemberdayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dapat saya jelaskan macam-macam hal yang dilakukan oleh PNM ini dalam mengurusi urusan publik. Di antaranya yang pertama itu pembiayaan mikro, yang mana PNM ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal untuk mengembangkan atau memulai usahanya. Terus, pembiayaan ini dapat berupa pinjaman modal usaha, pembiayaan investasi, dan juga atau produk keuangan mikro lainnya. Terus yang kedua itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentu di sini PMM ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya melalui penyediaan akses keuangan kepada sektor usaha kecil dan mikro. Dengan memberikan pembiayaan, PMM ini secara tidak langsung itu dapat membantu pelaku usaha mikro kecil yang mana hal itu dapat meningkatkan usaha produksinya, memperluas jaringan bisnisnya, dan menciptakan lapangan pekerja seperti itu. Terus yang nomor tiga yakni program pelatihan dan pendampingan, yang mana selain menyediakan pembiayaan, PNM ini juga dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan untuk memberikan pengetahuan dalam keterampilan kepada pelaku usaha mikro kecil dan juga usaha kecil, seperti itu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku usaha. Terus yang keempat itu inklusi keuangan. Nah, PMM ini juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada sektor yang mungkin belum mendapatkan dana atau modal dari dari lembaga lainnya. Tentunya oleh PNM ini diberi bantuan, yakni dapat mengakses dengan lembaga keuangan formal. Hal ini tentunya mencukup pemberian layanan keuangan kepada masyarakat dan tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Wah, sangat membantu sekali tentunya ya PMM ini. Semisal kita melakukan Semisal kita membutuhkan dana yang sangat darurat, mungkin kita bisa langsung menghubungi PNM ini. Terus yang nomor 5 ini, kemitraan dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Artinya, PMM ini dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, yang mana hal itu dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan awal yang dilakukan oleh PMM itu. Nah, kita kan sudah tahu urusan publik yang dilakukan oleh PMM dengan menyelenggarakan urusan publik seperti pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. PMM ini berkontribusi dalam pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Mengurangi Oleh karena itu, bentuk-bentuk kolaborasi ini dan kontribusi ini PMM dapat menurunkan angka kesenjangan yang ada di negara Indonesia. Terus berkontribusi secara tidak langsung, PNM ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesalahan apa sih yang akan terjadi jika di negara Indonesia ini tidak memiliki PNM atau negara Indonesia ini belum bisa atau belum ngebentuk PNM sendiri? Jika PTN
Maaf, jika PT Permodalan Nasional Madani atau Persero PNM ini tidak ada, beberapa permasalahan potensial yang dapat ditimbulkan melibatkan dampak terhadap perekonomian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses keuangan bagi usaha mikro kecil dan usaha mikro lainnya, serta program-program inklusi keuangan. Baik, Kak, saya akan membahas tentang hal apa saja sih yang akan timbul ketika tidak adanya PNM di negara Indonesia ini. Yang pertama, karena kurangnya akses keuangan. Kenapa? Karena tanpa adanya PNM, pelaku usaha kecil dan mikro mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapati akses keuangan. Karena lembaga keuangan yang formal mungkin kurang bersedia atau kurang mampu dalam memberikan pembiayaan pembiayaan kepada segmen ini karena risiko yang dihadapi itu tinggi. Terus yang kedua ini sering terjadi atau maraknya kesenjangan ekonomi yang lebih besar karena PMN ini memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan keuangan kepada sektor usaha kecil dan mikro. Tanpa keberadaan PNM, kesenjangan ekonomi dapat menjadi lebih besar karena sebagian masyarakat tidak dapat mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi itu pasti akan terjadi dan dampaknya itu pasti lebih besar. Untuk sekarang, jika ada yang bertanya, apakah PNM ini dengan adanya PMM berarti tidak ada kesenjangan ekonomi? Atau bahkan sama sekali tidak ada. Untuk kesenjangan ekonomi masih ada, tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Masih bisa diperhitungkan seperti itu. Terus yang ketiga ini kurangnya pemberdayaan ekonomi. Karena PMM ini tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika tidak ada PMM, pelaku usaha kecil dan mikro ini mungkin kehilangan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.